Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Greta Paduli, SC MKes. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon di bawah naungan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa, Domini Albertus Sakarias Tunturambi Wenas. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT. Dalam video ini saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah yang akan saya ampu, yakni mata kuliah Psikologi Eksperimen dengan teknik pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi dan informasi dari mata kuliah yang akan saya ampu, yakni mata kuliah Psikologi Eksperimen. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah Psikologi Eksperimen serta gambaran pembelajaran yang akan kita jalani selama 1 semester. Mata kuliah ini memiliki kode MKPS 2216 berbobot 3 SKS dan diberikan pada semester 4 di program studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Perkuliahan akan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Psikologi eksperimen membahas metode ilmiah, inferensi sebab akibat, variabel, desain eksperimen, validitas, pengendalian bias, sampling, pengumpulan data, analisis statistik, etika penelitian, dan komunikasi ilmiah. Pembelajaran diarahkan pada kemampuan menerapkan konsep tersebut dalam penelitian psikologi yang bertanggung jawab. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis prinsip metode eksperimen, merancang eksperimen yang valid dan etis, melaksanakan serta mengelola pengumpulan data, menganalisis hasil dengan teknik statistik yang sesuai, dan mengkomunikasikan proses serta hasil penelitian secara ilmiah. Bahan kajian dimulai dari sejarah dan kedudukan psikologi eksperimen, kemudian dilanjutkan dengan metode ilmiah, hipotesis, operasionalisasi variabel, berbagai desain eksperimen, validitas, sampling, protokol penelitian, pengelolaan data, uji T, uji ANOVA, ukuran efek, etika, serta penulisan laporan. Proses pembelajaran menggunakan kerangka DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Ketiga komponen ini diterapkan secara terpadu agar mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga berlatih mengambil keputusan metodologis dan memperoleh umpan balik terhadap kemajuan belajarnya. Delivery merupakan penyampaian dan fasilitasi materi melalui kuliah interaktif, demonstrasi prosedur eksperimen, contoh artikel, video, bahan pada LMS, template protokol, dan pengenalan perangkat lunak statistik. Interaction dilakukan melalui diskusi kasus, think, pair, share,
workshop desain, desain klinik, simulasi bias, praktikum, konsultasi proyek, peer review, debat etik, dan presentasi. Mahasiswa dilatih menyampaikan serta mempertahankan argumentasi berdasarkan data. Asesmen dilakukan secara diagnostik, formatif, dan sumatif. Penilaian digunakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran sekaligus memberikan umpan balik agar mahasiswa dapat memperbaiki rancangan, prosedur, analisis, dan komunikasi ilmiahnya. Partisipasi, kuis, dan refleksi berbobot 10%. Tugas individual, analisis desain, atau kasus berbobot 10%. Proposal dan protokol mini eksperimen berbobot 15%. Sedangkan ujian tengah semester berbasis kasus berbobot 15%. Pelaksanaan eksperimen dan manajemen data berbobot 10%. Analisis data dan notebook statistik berbobot 15%. Laporan akhir eksperimen berbobot 15%, serta presentasi dan respon ilmiah berbobot 10%. Keseluruhan bobot berjumlah 100%. Salah satu luaran utama mata kuliah ini adalah mini eksperimen psikologi. Mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk merumuskan masalah, penyusunan hipotesis, pemilihan desain, membuat protokol, mengumpulkan data beresiko minimal, menganalisis hasil, serta menyusun laporan dan presentasi ilmiah. Seluruh kegiatan wajib memperhatikan persetujuan partisipan, kerahasiaan data, keselamatan, dan kode etik psikologi Indonesia. Fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, manipulasi analisis, dan penghilangan data secara tidak transparan merupakan pelanggaran integrasi akademik. Saya mengharapkan mahasiswa aktif membaca, bertanya, berdiskusi, berlatih menggunakan perangkat analisis, bekerja sama secara bertanggung jawab, dan terbuka terhadap kritik. Ketelitian metodologis dan sikap etis harus berjalan bersama selama proses pembelajaran. Pada sesi berikutnya, saya akan memperlihatkan pelaksanaan pembelajaran pada materi pertemuan keempat, yaitu pemilihan desain pre-eksperimental, kuasi-eksperimental, eksperimental sejati, between subject, within subject, mixed subject, dan desain faktorial. Demikian pengenalan mata kuliah psikologi eksperimen. Berikut ini kita akan saksikan video pembelajaran dalam 1 kali tatap muka via Zoom. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mulaikan perkuliahan mata kuliah psikologi eksperimen pada siang hari ini dengan judul memilih desain eksperimen psikologi. Dari judulnya desain eksperimen. Nah, ada 2 kasus, yaitu kasus A, kelas terbentuk, dan kasus B, penempatan acak. Manakah dari kedua kasus ini yang merupakan yang saudara anggap yang baik? Ya? Kasus A, kelas terbentuk,
Ya, ada 2 kelas yang sudah ada dibandingkan setelah salah satu kelas menerima pelatihan konsentrasi. Sedangkan kasus B-nya adalah penempatan acak. Mahasiswa dibagi secara acak ke kondisi musik instrumental dan kondisi di mana tanpa musik. Manakah menurut saudara desain yang paling bagus? Ada yang memilih kasus A, ada yang memilih kasus B. Sebagian besar memilih kasus B, ya, penempatan acak, ya, di mana mahasiswa dibagi secara acak ke kondisi musik instrumen dan tanpa musik. Jawaban B adalah yang tepat. Bagaimana partisipan ditempatkan? Kapan pengukuran dilakukan? Kemudian apakah prosedur distandarisasi dan ancaman validitas apa yang tersisa? Saudara-saudara, dalam berbicara tentang desain eksperimen, maka kita akan berbicara tentang apa sebenarnya yang menjadi tujuan pembelajaran dari topik ini. Yang pertama, membedakan karakteristik desain antara pre-eksperimental, kemudian kuasi eksperimental, dan eksperimen sejati. Kemudian kita juga bisa membedakan desain between subject, within subject, dan mix berdasarkan penempatan partisipan dalam kondisi eksperimen. Kemudian struktur dasar desain faktorial serta makna efek utama dan interaksi. Kemudian kita memilih desain eksperimen yang sesuai dengan pertanyaan penelitian, kelayakan, pelaksanaan, validitas, dan pertimbangan etika. Eksperimen. Seperti itu dalam merencanakan atau merancang suatu desain penelitian atau desain eksperimen. Kita akan melihat ada beberapa alur pembahasan dalam desain eksperimen. Yang pertama, kerangka kausalnya. Ya, di sini kita harus memahami fungsi desain sebagai kerangka inferensi kausal. Yang kedua, 3 keluarga desain. Ya, jadi ada 3 jenis desain. Yang pertama, membandingkan pre-eksperimental. Kemudian ada yang namanya kuasi eksperimental dan eksperimen sejati. Ya. Kemudian struktur partisipan, melihat bagaimana partisipan mengalami kondisi eksperimen, apakah between subject atau within subject atau mixed subject. Nah, di sini kita akan mempelajari desain faktorial, efek utama dan interaksinya. Kemudian ada desain klinik, ya, di mana kita memecahkan kasus dan mempertahankan pilihan desain. Ya, kita lihat ada 5 unsur dasar desain eksperimen. Ya. Yang pertama, manipulasi. Ya. Peneliti secara bisa mengubah kondisi tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, pembandingan. Jadi efek suatu perlakuan dinilai dengan membandingkan dengan kondisi yang lain. Yang ketiga, penempatan partisipan, ya, menentukan bagaimana partisipan ditempatkan, apakah secara acak, ya, atau kelompok terbentuk, ya. Jadi partisipan di sini adalah orang atau subjek yang akan kita gunakan, yang akan kita libatkan di dalam penelitian kita. Jadi yang berikut adalah pengendalian, mengurangi penjelasan alternatif melalui randomisasi atau standarisasi. Bentuk desain eksperimen. Yang pertama, pre-eksperimental. Pre-eksperimental adalah desain dengan kontrol yang sangat terbatas, ya. Klaim sebab akibat sangat terbatas, ya. Kemudian yang kedua, kuasi eksperimen, yaitu desain tanpa random assignment. Ya, menggunakan pembanding atau struktur waktu yang kuat untuk inferensi. Ya. Nah, kemudian yang berikut adalah eksperimen sejati. Ya. Eksperimen sejati adalah desain dengan manipulasi, baik itu manipulasi kondisi sebagai pembanding dan random assignment untuk inferensi kausal terkuat. Ya, jadi melihat secara ringkas perbandingan desain eksperimen antara eksperimen pre-eksperimental, kuasi, dan eksperimen sejati. Ya. Nah, pre-eksperimental itu perlakuannya ada
ya. Tetapi kontrol terhadap variabel asing sangat lemah atau membatasi inferensi kausal, ya. Jadi kemudian yang kuasi eksperimental, ya. Nah, seperti tadi sudah dikatakan di depan, ya, menggunakan perlakuan dan pembanding atau seri waktu, namun tanpa penempatan acak partisipan. Yang berikut eksperimen sejati. Ya, nah, eksperimen sejati mencakup manipulasi pembanding dan penempatan acak atau random assignment dengan kontrol tertinggi. Sampai di situ ada pertanyaan? Ya, silakan, Kores. Saya ingin bertanya saya ingin bertanya, apabila suatu penelitian sudah memberikan perlakuan kepada partisipan, apakah penelitian itu otomatis dapat disebut eksperimen sejati? Tidak otomatis disebut sebagai eksperimen sejati, ya. Karena apa? Karena pemberian perlakuan, ya, menunjukkan adanya manipulasi, ya, adanya manipulasi. Tetapi eksperimen sejati juga menentukan pembandingan dan penempatan acak partisipan ke kondisi atau kelompok, ya. Tanpa random assignment, penelitian dapat termasuk kuasi eksperimen. Ya. Kemudian kita juga harus memeriksa standarisasi prosedur, ya, kualitas pengukuran, ya, kepatuhan terhadap perlakuan serta ancaman lain, ya. Jadi Dapat dipahami. Terima kasih sudah menjawabnya. nah, bagaimana partisipan mengalami suatu kondisi? Ya, kita lihat ada yang disebut dengan between subject, ya. Between subject itu di mana setiap partisipan hanya berada dalam satu kondisi eksperimen, ya. Kemudian ada yang disebut dengan within subject, setiap partisipan mengalami semua kondisi eksperimen. Yang ketiga adalah mixed subject, di mana namanya mix toh, jadi menggabungkan faktor between subject dan within subject. Kemudian kita akan melihat bagaimana pertimbangan pemilihan desain subjek, ya. Between subject itu biasanya menghindari efek urutan atau carry over, namun memerlukan sampel lebih besar dan randomisasi. Jadi between subject itu antar kelompok, ya. Jadi between subject berarti antar kelompok. Mix subject itu menguji perbedaan antar individu dan perubahan seiring waktu, tapi dilakukan secara bersamaan. Ini tadi ya pertimbangan pemilihan desain subjek, ada between subject, ada within subject, dan ada mix. Nah, desain faktorial itu adalah desain eksperimen yang menguji dua variabel bebas atau lebih secara bersamaan. Ya. Kemudian notasi 2 kali 2 faktorial itu artinya ya dua faktor yang masing-masing punya dua level. Contoh, faktor yang pertama metode belajar. Metode belajar itu dibedakan atas yang pertama konvensional, yang kedua mindfulness. Desain klinik, ya, desain klinik di mana kasus notifikasi telepon seluler. Ya, jadi ini ada satu kasus tentang notifikasi telepon seluler. Ya, apakah kemunculan notifikasi telepon seluler menurunkan perhatian berkelanjutan pada mahasiswa? Ya. Nah, pilih desain, gambarkan struktur perlakuan dan pengukuran, lalu berikan justifikasi. Ya, nanti silakan Nisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, apakah kuasi eksperimen selalu lebih buruk dan sebaliknya dihindari? Kuasi eksperimen tidak seperti dalam bayangan kita bahwa itu sesuatu yang suatu yang buruk, ya, dan kita harus hindari, ya. Tidak juga seperti itu, ya. Kuasi eksperimen diperlukan ketika
random assignment tidak etis atau tidak mungkin atau tidak sesuai dengan konteks nyata. Jadi seperti tadi ya, apabila memang tidak ada kemungkinan kita untuk melakukan random, ya boleh kita pakai kuasi eksperimen, ya boleh dilakukan desain kuasi, ya. Baik, terima kasih Inci. Oke. Dalam desain klinik ini adalah apakah kemunculan notifikasi telepon seluler ya bisa menurunkan perhatian berkelanjutan pada mahasiswa? Iya, bisa. Itu bisa terjadi, Ci. Karena itu otomatis menciptakan situasi multitasking terhadap kita. Jadi sementara di beberapa pelajaran juga yang pernah kita terima bahwa efek multitasking ini ada efek negatif dan efek positifnya. Dan ketika terjadi ini penurunan perhatian berkelanjutan terhadap seseorang, mahasiswa ataupun orang lain, itu berarti efek negatif biasanya karena kita konsentrasinya bisa kita katakan terganggu seperti itu. Dan itu jika kita secara terus-menerus berlangsung seperti itu, kegiatan multitasking ini itu akan mempengaruhi psikologis, kemudian juga perhatian kita. Itu dari saya, Ci. Kemudian kita akan masuk pada kuis informatif, ya. Di sini ada pertanyaan, ya. Pemberian perlakuan saja sudah cukup untuk menyebut penelitian sebagai eksperimen sejati. Ya, yang kedua, 2 kelas yang sudah ada diukur sebelum dan sesudah program tanpa random assignment, termasuk desain apa. Yang ketiga, ya, sebutkan salah satu keuntungan dan satu resiko desain within subject. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan desain mix subject. Yang kelima, dalam desain faktorial, apa arti interaksi? Boleh saya, Ci? Ya, silakan Lu. Nomor 1, kalau ditanya apakah pemberian perlakuan saja sudah cukup untuk menyebut penelitian itu sebagai eksperimen sejati, jawabannya belum cukup. Iya. Karena Kenapa? karena eksperimen sejati atau biasanya dikatakan true experiment, Ya. itu harus ada beberapa hal yang yang masuk sehingga bisa dikatakan bahwa eksperimen itu benar-benar seperti itu. Seperti misalnya ada, kalau tadi pemberian perlakuan, ya itu juga masuk. Ya. Tetapi tidak cukup hanya pemberian perlakuan, jadi harus ada semacam kontrol antara kelompok, kemudian ada random assignment. Jadi seperti subjek silang atau pembagian kelompok secara acak. Seperti itu barangkali. Jadi kalau cuma perlakuan saja tetapi tidak ada randomly atau tidak ada semacam tadi kuasi eksperimen yang Enci terangkan tadi, itu belum bisa dikatakan sebagai eksperimen sejati atau belum cukup untuk menyebut sebuah penelitian itu sebagai eksperimen sejati. Seperti itu, Enci. Oke, terima kasih Lulu. Jawaban yang sangat bagus ya. Eksperimen sejati atau true eksperimen itu memang betul ya. Kalau cuman pemberian perlakuan saja belum cukup untuk dikatakan eksperimen sejati. Ya, eksperimen sejati itu apabila ada perlakuan, memerlukan manipulasi, ya, pemberian perlakuan atau manipulasi, kemudian ada pembanding, ya, jadi ada kelompok kontrol, ya, kemudian ada random assignment, ya. Itu. Kemudian yang kedua, ada 2 kelas yang sudah ada diukur sebelum dan sesudah program tanpa random assignment. Termasuk desain apa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kuasi eksperimen ya yang tadi. Iya.
kuasi eksperimen ya. Jadi kalau kuasi tadi ya, penelitian itu tetap disebut penelitian eksperimen, tetapi tidak ada randomisasi penuh Iya, ya, iya betul. kelompok. Iya, Kelompok eksperimen dan kelompok kontrolnya sudah ada. Kita sudah tidak ada, perlu, iya betul. kita tidak perlu melakukan random ya. Penjelasan tadi within subject adalah interaksi di dalam kelompok ya. Jadi nomor 3 untuk keuntungannya itu mengurangi perbedaan antar partisipan karena setiap peserta menjadi kontrol Mm-mm, bagi dirinya sendiri. mm-mm. Sedangkan resikonya terjadi carry over effect Iya. atau order effect. Iya, betul sekali Anissa. Kontrol perbedaan individu secara lebih efisien. Ya, sedangkan resikonya adalah terjadi urutan atau carry over, bisa jadi terjadi kelelahan ya, karena yang ketiga sekarang ya, sebutkan satu keuntungan dan satu resiko desain within subject. Nomor 3 untuk keuntungannya itu mengurangi perbedaan antar partisipan karena setiap peserta menjadi kontrol Mm-mm, bagi dirinya sendiri. mm-mm. Sedangkan resikonya terjadi carry over effect Iya. atau order effect. Iya, betul sekali Anissa. Kemudian salah satu keuntungan dari within subject ya, dia mengontrol perbedaan individual itu lebih efisien. Kenapa dia lebih efisien? Karena cuma sedikit. Gampang kita melakukan kontrol perbedaan individu secara lebih efisien. Ya, sedangkan resikonya adalah terjadi efek urutan atau carry over, bisa jadi terjadi kelelahan ya, karena cuma satu di dalam kelompok itu saja. Pertanyaan yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan desain mix subject? Mix subject. Silakan. Gabungan antara tadi, Ci. Ya. Subjek within subject dan between subject. Iya, jadi mix itu adalah gabungan, ya. Kemudian yang berikut dalam desain faktorial, apa arti interaksi? Pengaruh dari variabel. Ya, pengaruh Independen dan dependen. Ya, pengaruh satu variabel berubah bergantung pada tingkat faktor yang lain. Ya, kita akan masuk pada rangkuman dari pokok bahasan ini. Ya, Penci lihat dari jawaban-jawaban, dari pendapat-pendapat. Ya, saudara. Pertama, desain eksperimen adalah kerangka untuk menghubungkan manipulasi, pembandingan, penempatan partisipan, pengukuran, dan pengendalian. Ya, desain eksperimen. Itu desain eksperimen. Kemudian, pre-eksperimen memiliki kontrol terbatas, kuasi eksperimen tanpa random assignment, namun diperkuat. Eksperimen sejati atau true eksperimen itu menggunakan manipulasi, pembanding, dan random assignment. Kemudian between subject, setiap partisipan satu kondisi. Within subject, setiap partisipan pada semua kondisi. Dan mix subject adalah gabungan faktor between dan within. Ya, jadi kalau tadi within subject itu salah satu resiko selain carry over, ada juga mengalami kelelahan. Karena apa? Karena setiap partisipan berpartisipasi dalam semua kondisi. Ya, kondisi ya. Dan capek ya. Kemudian desain faktorial adalah meneliti dua atau lebih variabel bebas yang memungkinkan pengujian efek utama dan interaksi. Kemudian desain yang lebih tepat dipilih berdasarkan pertanyaan penelitian, sifat perlakuan, validitas, sumber daya, dan etika. Ya, jadi ketika kita memilih desain yang paling tepat, itu harus berdasarkan pada pertanyaan penelitian, sifat perlakuan, validitas, sumber daya, dan etika. Sebelum kita mengakhiri mata kuliah ini, pembahasan hari ini, nanti ada tugas ya yang akan kalian kerjakan. Tapi tugas ini adalah tugas individual ya. Oke? Boleh? Baik. Ya.
Ya, materi yang akan kita pelajari minggu depan ya adalah kita akan membahas tentang validitas ya, macam-macam validitas ya, nanti kita akan pelajari minggu depan. Saudara-saudara, perkuliahan pada siang hari ini sudah selesai dan dengan tugas jangan lupa untuk dikerjakan.